ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan membagikan firman Tuhan tentang kesembuhan. Mari kita buka dulu Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 46. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yehuda ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Garis bawahi kata hampir mati. Ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ayat 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di jalan, hambanya datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. 52. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Ayat 53. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Jadi waktu yang sama ketika Yesus mengatakan anakmu hidup, detik itu juga anak itu sembuh. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya, bukan dia saja tapi dia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Jadi ada dua mujizat yang dikatakan di ayat 54 yang dilakukan Yesus dari Yudea ke Galilea. Yang pertama adalah mujizat di mana air menjadi anggur. Itu adalah mujizat pertama ketika Tuhan mengubah air jadi anggur di pernikahan di Kana. Artinya apa? Dalam hidup ini kadang kita merasakan ada kehambaran, hal yang mepet, hal yang mendesak, yang membuat kita ini rasanya kena kebutuhan itu sudah mepet sekali. Tapi di detik-detik terakhir, kalau saudara baca di kisah sebelumnya, Yesus mengatakan kepada ibunya pada waktu ibunya lapor di pernikahan Kana, mereka kekurangan anggur, tapi Yesus mengatakan waktuku belum tiba. Jadi ternyata Tuhan itu selalu bekerja dengan cara dan timingnya Tuhan. Kadang kita manusia kalau diperhadapkan pada satu persoalan, kita ini kadang harus melihat dulu, ini timingnya Tuhan. Kalau timingnya Tuhan pas, pasti mujizat terjadi. Kalau memang belum waktunya, pasti belum terjadi. Sama seperti mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada Lazarus yang juga mati pada waktu itu. Apa yang terjadi? Ya waktunya belum tiba, sampai akhirnya mati betul, mati sungguhan. Tetapi yang dilakukan Yesus adalah dia menyuruh orang-orang menggulingkan batu, dan Lazarus itu pun dipanggil dan dia hidup. Di cerita ini ketika kita baca, saya tiba-tiba teringat 2 tahun terakhir bahwa kita ini termasuk dunia tidak pernah menduga bahwa kita semua mengalami yang namanya COVID. Dan salah satu tanda di mana COVID ini terjadi adalah demam yang tinggi dan tiba-tiba mati begitu saja. Banyak orang yang terkena COVID dengan tanda-tanda flu, karena memang ciri dari penyakit ini adalah flu, demam, dan mereka sakit dan akhirnya mereka hampir mati. Saya percaya tanda-tanda seperti itu hampir sama dengan yang dialami oleh anak pejabat istana tadi. Anak itu mengalami apa? Demam dan hampir mati, sama. Jadi kita mengatakan bahwa dia ini demam dan hampir mati, anaknya sedang sakit dan hampir mati. Karena apa? Ya karena demam itu tadi. Saya tidak tahu apakah ini demam COVID atau apa, saya tidak ngerti. Tapi ini sudah terjadi dan sudah tertulis di Alkitab. Saya sangat percaya satu hal yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa tidak ada yang namanya hal baru di bawah kolong langit, kata kitab Amsal dan kata Salomo. Karena yang ada adalah pengulangan-pengulangan dari yang sudah ada menjadi ada, dari yang sebelumnya
ada, diulang lagi dan diadakan lagi. Tidak ada hal baru di bawah kolong langit ini. Termasuk apa? Sakit penyakit. Demam itu sudah ada sejak dari dulu. Dan demam yang membawa kematian juga terjadi sejak dulu. Dan sudah terjadi. Tetapi ketika kita baca kisah ini, ada satu solusi di mana Yesus sanggup menyembuhkan. Nah, banyak di antara kita, memang termasuk saya, ketika berita COVID pertama kali menyebar di media-media mainstream dan juga termasuk media sosial, banyak di antara kita mengalami ketakutan. Bukan hanya kita, gereja-gereja juga mengalami ketakutan. Gereja yang harusnya jadi solusi, jadi jawaban, dan merupakan gereja harusnya berdiri paling depan, karena setiap hari mujizat itu diberitakan di gereja, berita kesembuhan diberitakan di gereja, bahkan hal-hal yang ajaib juga disaksikan di gereja. Tetapi ketika COVID itu datang, demam itu datang, gereja tutup pintu semua, ya toh? Banyak sekali gereja yang tutup juga, gitu ya. Bukan maskernya, tapi gerejanya juga tutup sementara, gitu. Tetapi kita belajar bahwa gereja harusnya berdiri di paling depan, bahwa mujizat itu masih ada. Mujizat dari Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya, tetap sama Tuhan ini. Cara kerja Tuhan juga sama. Tuhan yang sama ketika dia datang ke dunia sama dengan Tuhan yang sekarang ada dalam hati kita. Mujizat yang dulu terjadi adalah mujizat yang sama, bisa terjadi sampai sekarang. Jadi tidak kebetulan bahwa yang dicatat oleh Yesus mujizat kedua adalah kesembuhan anak dari demam ini yang hampir mati. Dan akhirnya hanya dengan satu kalimat saja Yesus berkata, anakmu pasti hidup, dan anaknya sembuh seketika itu juga. Di detik yang sama, di jam yang sama, dan akhirnya pegawai istana itu percaya kepada Tuhan, seisi rumahnya. Saya percaya satu orang percaya membawa semua orang, karena mujizat itu nular, percaya itu juga nular. Nah, banyak di antara kita hari-hari ini hilang kepercayaan, putus asa. Saya pun kadang juga demikian. Ketika lihat kondisi ekonomi, lihat situasi yang ada, lihat kebutuhan, jadi uang yang masuk dibandingkan dengan uang yang keluar, segala sesuatu kita hitung, kita merasa ragu dan ketakutan sendiri. Kenapa? Itu hal yang wajar, manusiawi. Kenapa? Ya karena kita merasa bahwa hitungan matematika tidak masuk. Bahkan ada juga di antara kita yang mengalami ketakutan ketika kita sakit. Di awal-awal COVID saya melihat banyak sekali teman-teman saya yang mengalami ketakutan, fobi gitu. Jadi kalau orang sudah hacing gitu aja, itu sudah seperti apa ya? Orang yang harus dihindari begitu. Jadi kalau kita duduk di bandara begitu, ada orang yang batuk gitu aja, itu sudah langsung radiusnya 3 meter orang minggir semua gitu ya. Jadi kalau dengar orang yang batuk, langsung orangnya itu pergi gitu. Karena apa? Fobi, ketakutan gitu. Nah, ketakutan itu yang membunuh kita. Iman itu dikalahkan oleh satu, ketakutan. Kuasa si jahat, setan, tidak bisa menyentuh kita secara fisik tanpa seizin Tuhan. Dan setan juga tidak bisa membunuh jiwa kita, tapi dia bisa membunuh iman kita. Dengan apa? Ketakutan. Dengan perkataannya. Ketakutan yang disebarkan terus menerus lewat media, lewat segala macam, itu yang membuat kita akhirnya ketakutan. Lah kok bisa gereja ketularan ketakutan yang sama? Kalau orang di luar kita mungkin mereka takut, oke. Tapi kita setiap hari dengar kisah-kisah Yesus seperti ini diberitakan setiap minggu di gereja, di setiap ibadah diberitakan. Tapi kenapa kita tiba-tiba bisa ikut gitu? Ketakutan itu juga nular gitu. Dan orang yang tadinya bikin kesembuhan ilahi tiba-tiba tidak muncul, ya kan? Orangnya tidak tahu kemana gitu, hamba Tuhannya itu. Kenapa? Ya karena itu tadi alasannya prokes gitu. Ya kenapa tidak dibuat mujizat yang sama? Saya percaya Tuhan itu tetap sama. Dan Tuhan itu mengatasi segala macam penyakit. Tuhan itu mengatasi segala macam masalah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan juga yang menciptakan virus. Dan virus itu hanya tunduk kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa ketika manusia diciptakan pertama kali di dunia, satu perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah, bertambah banyaklah, kuasailah bumi dan taklukkanlah itu.
berkuasalah atas burung-burung di udara, binatang-binatang merayap dan lain sebagainya. Itu termasuk virus juga. Virus itu binatang, bakteri itu juga binatang yang tidak terlihat dari kasat mata. Tetapi itu adalah satu perintah Tuhan, di mana kita punya kuasa, punya otoritas. Otoritas tidak tergantung seberapa besar pengaruh hidup kita. Otoritas tidak tergantung seberapa tinggi jabatan kita. Otoritas tidak tergantung jabatan apa kita di gereja. Tapi otoritas lahir dari orang-orang yang punya iman dan dia berkata, aku percaya sama Tuhan. Orang yang percaya, memilih hidupnya untuk percaya, dia yang bisa lihat mujizat. Saya percaya bahwa orang ini adalah bukan orang anak Tuhan. Kenapa? Karena dia baru pertama kali lihat Yesus. Pegawai istana ini baru pertama kali lihat Yesus, tapi dia sudah mendengar. Dan saya percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan, bukan penglihatan. Karena itu kalau iman kita cuma didasari dari apa yang kita lihat, percuma. Kalau kita tidak lihat, kita tidak percaya. Tapi iman itu selalu lahir dari apa? Pendengaran. Karena itu Tuhan berkata, dombaku mendengar suara. Suara apa? Firman Tuhan. Hanya firman yang membuat kita hidup. Firman yang sama yang diucapkan oleh Tuhan ketika dia menciptakan benda-benda langit. Firman yang sama yang diucapkan Tuhan ketika dia ciptakan bumi dan segala isinya. Firman yang sama yang menjadikan laut dan daratan terpisah. Firman yang sama yang menciptakan semua binatang apapun. Tapi firman yang sama juga bisa menghidupkan. Ketika kita mendengarkan firman, maka otomatis kita tidak mendengarkan berita buruk. Dengarkan yang Tuhan katakan dan engkau akan hidup, karena firman itu yang membuat kita hidup. Asal engkau percaya, maka anakmu akan sembuh. Dan seketika itu juga kisah ini dikatakan jelas, demamnya hilang. Saya tidak ngerti apakah firman ini disiarkan ketika COVID terjadi, tapi saya belum pernah mendengar sedikit pun. Tapi saya percaya bahwa ini merupakan koreksi buat kita gereja Tuhan. Jangan lagi ada ketakutan. Gereja adalah ujung tombak di mana kita memberi pengharapan, kita memberi hope, kita memberi pengharapan kepada orang lain, kita menularkan keberanian kepada orang lain. Tidak usah takut dengan sakit penyakit. Bahkan Alkitab juga mengatakan bahwa kita ini akan terlindungi. Mazmur 91, kita terlindungi dari penyakit sampar dan lain sebagainya. Karena ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Kalau engkau percaya Tuhan yang bisa menciptakan segala sesuatu, maka kita juga harus percaya bahwa virus apapun, bakteri apapun akan tunduk di bawah kaki Tuhan. Karena yang menciptakan mereka juga Tuhan, yang memberi kehidupan adalah Tuhan. Jadi saya percaya hari-hari ini coba kita belajar lagi bagaimana kita bisa mengalami terobosan rohani. Jangan ada ketakutan. Ketika seseorang itu takut, maka otomatis dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Betul? Jadi ketika kita mengalami ketakutan, maka otomatis kita tidak bisa berpikir secara jernih. Keputusan-keputusan yang diambil pada waktu kita ada di lembah ketakutan, maka pasti keputusan yang salah. Contoh, di Alkitab, orang yang mengalami ketakutan, Saul, ketika dia harus menunggu Nabi Samuel datang untuk mempersembahkan korban, dan Nabi Samuel datangnya terlambat, maka situasi dan kondisi Saul pada waktu itu dia mengalami ketakutan. Takut akan apa sebetulnya? Saul takut kalau orang-orang berserak-serak meninggalkan dia. Jadi dia takut ditinggalkan orang. Dia takut tidak punya pengikut. Dia takut rakyat tidak percaya sama dia. Akhirnya dia ngambil keputusan yang salah di tengah ketakutan. Dia bakar korbannya sendiri. Sesuatu yang merupakan pelanggaran dilakukan oleh Saul karena dia ingin menyenangkan hati orang. Banyak di antara kita juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Kita berusaha menyenangkan hati orang dengan apa? Melanggar firman. Kita takut kalau kita melakukan firman, banyak orang yang nggak suka dengan kita. Kita melakukan firman, banyak orang yang mungkin meremehkan kita. Kita melakukan firman, banyak orang yang ngomong negatif tentang kita. Whatever. Ya, saya selalu punya 2 rumus M. Ketika saya taat sama Tuhan, ketika Tuhan melakukan mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu, ya kita harus punya 2M. Apa itu? Ini bahasa Jawa kasar. Yang pertama budek, yang kedua micek. Jadi kita tidak usah dengerin orang budek aja, kita dengarkan kata Tuhan.
Petrus dia bisa berjalan di atas air, kenapa? Dia budek. Banyak orang mengatakan, toh akhirnya juga tenggelam. Iya, karena dia merasakan anginnya. Tapi ketika murid-murid yang lain ketakutan, dia mengatakan apa? Ya guru, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Sekalipun akhirnya Petrus tenggelam, minimal Petrus mengalami berjalan di atas air. Oke? Murid-murid yang lain tidak pernah alami. Karena dia tahu, dia dengar gurunya ngomong, berjalanlah. Lalu dia keluar dari perahu, dia jalan. Yang kedua adalah micek, jangan lihat. Iman kita tuh jangan karena penglihatan gitu. Ada lagu yang mengatakan bahwa imanku tuh muncul bukan karena dari apa yang aku lihat, tapi karena aku dengar, yaitu firman Tuhan. Mempercayai sesuatu bukan karena engkau lihat sesuatu. Sangat gampang kalau kita ngomong, wah kebutuhanku akan dicukupi Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat di rekening kita ada duit. Tapi iman bukan seperti itu. Iman itu waktu kita tetap berani percaya Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Waktu kita buka rekening saldonya 0. Itu iman gitu. Ada seorang teman yang mengatakan, kalau saldomu 0 ya toh, duitmu entek, terus kondisimu butuh duit, itu bagus buat kamu katanya. Loh, kenapa bagus buat saya? Iya, supaya kamu bergantung sama Tuhan. Ya toh, bukan bergantung pada saldo. Kalau engkau lihat sesuatu dan engkau lihat, wah seneng ada saldonya, berarti imanmu berdasar engkau lihat. Tapi iman dibangun bukan dari apa yang engkau lihat secara mata, tapi iman muncul dari pendengaran firman Tuhan yang berkata, aku berkati kamu. Setiap kita yang taat dengan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Jadi kita belajar dari pegawai istana ini, belajarlah untuk percaya sama Tuhan. Yesus belum ke rumahnya ini. Yesus hanya ngomong, anakmu tidak mati, anakmu hidup, pergilah. Dan orang itu percaya, ayat 50, akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Dia tidak di situ. Kalau dia masih di situ, nunggu Yesus, berarti dia tidak percaya. Tapi tindakan iman dengan dia pergi, artinya apa? Dia sudah menyerahkan segala persoalannya kepada Tuhan. Dia percaya menyerahkan itu kepada Yesus. Banyak diantara kita ngomong tok gitu. Kita dengar firman, kita yakini, kita percaya, tapi tidak pernah pergi gitu. Tidak pernah bertindak. Kita masih khawatir terus. Ketemu hamba Tuhan yang diurapi, kita minta didoakan. Ketemu orang yang punya kenabian, kita minta dinubuati. Kita ketemu orang yang bisa melihat begitu penglihatan, kita minta didoakan gitu. Kita merasa nyaman kalau kita sudah dengar omongan Tuhan dari mulutnya orang. Tidak. Belajarlah dari pegawai istana, dia tetap percaya. Sekali Tuhan ngomong, anakmu hidup, maka dia pergi. Dia nurut Tuhan. Karena dia apa? Dia percaya. Dia sepertinya begini. Kalau misalnya dia datang pada Tuhan, dia dengan kekhawatiran, dengan rasa takut, Tuhan sudah ngomong anak hidup, lalu dia lego. Tapi legonya tidak selesai sampai di situ. Lalu dia pergi. Artinya apa? Dia tetap percaya. Pasti apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi dalam hidupnya dan terbukti. Maka teringatlah ayah itu, ayat 53 tadi, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya. Saya meyakini hari-hari ini akan banyak persoalan akan datang. Akan banyak masalah-masalah yang tiba-tiba muncul yang tidak terduga. Banyak sekali hal-hal yang mungkin mengejutkan kita. Tapi kita harus percaya bahwa satu hal, Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Jangan pernah ragukan tangan Tuhan. Persoalan apapun yang mungkin membuat kita hidup di ujung maut pun, Tuhan pegang kendali. Bagi kita orang Kristen, hukumnya cuma dua. Hidup bagi Kristus, mati untung. Oke, kalau mati pun untung gitu. Bagi orang mati, waduh mati masuk mana kita tidak jelas. Tapi bagi kita yang percaya sama Tuhan, mati untung, ngapain kita takut? Tapi kalau hidup untuk melayani Tuhan. Selesai. Ketika kita punya dua pemikiran ini, kalau maut saja kita tidak takut. Apalagi perkara kita tidak punya duit. Apalagi panen kita gagal. Apalagi pekerjaan kita macet. Apalagi karir kita mandek. Apalagi kita di PHK. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita tetap percaya sama Tuhan. Percayalah apa yang terjadi di masa lalu
bisa terjadi masa kini. Kalau dulu Yesus menyembuhkan orang demam yang hampir mati bisa, maka saat ini pun saya percaya mujizat yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.